Selamat datang kembali teman-teman di Profetika Channel. Channel ini berisikan konten tentang kajian Keislaman dan Keindonesiaan yang menunjang untuk bahan kajian kader HMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Pembahasan tentang kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari materi wajib LK1, yaitu kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Lalu, apa itu yang disebut dengan kepemimpinan? Toha berpendapat dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen, kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 poin yang digarisbawahi pada pengertian tersebut. Pertama adalah orang yang memberi pengaruh atau yang disebut pemimpin. Yang kedua adalah pengaruh, dan yang ketiga adalah pihak yang dipengaruhi. Cara yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi nanti akan berpengaruh kepada tipe yang dia gunakan dalam mempengaruhi. Misalkan apabila dia mempengaruhi orang lain dengan kekuatannya, maka dia menggunakan tipe kepemimpinan otoritatif. Apabila dia mempengaruhi orang lain dengan kedewasaannya, karena dia lebih tua umurnya daripada orang lain, maka dia termasuk tipe pemimpin yang paternalistik. Selanjutnya, apabila dia mempengaruhi orang lain dengan karismanya, maka dia termasuk kepada kepemimpinan yang harismatik. Jadi, tipe kepemimpinan seperti apa tergantung cara yang ia gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian, ada salah satu pendapat dari Profesor Didin Hafiduddin mengatakan, seorang pemimpin itu harus lulus dari fit and proper test. Yang pertama, harus lulus dari uji fisik. Dia ambil contoh dari kisah Nabi Yusuf, yang ketika dia kecil, dia telah mengalami ujian fisik, yaitu dianiaya oleh para sahabatnya dan dia dimasukkan kepada sumur oleh para saudaranya. Yang kedua adalah ujian mental. Ujian mental Nabi Yusuf dapatkan ketika dia diperjualbelikan sebagai seorang anak. Tentu hal ini menjadi ujian yang sangat berat untuk dia. Selanjutnya adalah uji moral. Nabi Yusuf berhasil melalui ujian ini ketika dia digoda oleh seorang ratu untuk melakukan perilaku amoral, tetapi dia menolaknya. Ujian yang selanjutnya adalah ujian kecerdasan. Nabi Yusuf tentu ketika dia memberi gagasan untuk bagaimana caranya menghadapi masa paceklik,
yang lamanya adalah 7 tahun. Dia berhasil melalui hal itu dengan konsep yang ia berikan kepada raja. Akhirnya dengan hal itu dia dijadikan seorang bendahara raja. Hal itu dicatat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Yusuf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alimun. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku seorang bendahara. Sesungguhnya aku adalah orang yang menjaga dan orang yang berilmu. Ujian yang kelima yang harus dilalui oleh seorang pemimpin adalah ujian profesi. Ketika ia menempati profesi tertentu, dia harus memberikan sebuah bukti bahwa dia memang pantas menduduki profesi tersebut. Karena apabila sebuah profesi diisi oleh orang-orang yang tidak pantas menduduki profesi tersebut, maka tunggulah kehancuran. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fangtadzirus sa'ah. Apabila suatu profesi dipegang oleh bukan ahlinya, maka tunggulah sebuah kehancuran. Ada kata kunci yang menarik dari kisah Nabi Yusuf tersebut, bahwa dia mengatakan, saya adalah seorang penjaga dan saya adalah orang yang berilmu. Tentu seorang pemimpin memiliki fungsi untuk menjaga. Menjaga apa? Yang pertama adalah menjaga jiwa. Bagaimana dia menjaga jiwa yang dipimpinnya. Kemudian dia pun menjaga akal. Dia menjaga akal orang yang dipimpinnya. Menjaga keturunan dari orang yang dipimpinnya, kemudian menjaga kehormatan, bahkan menjaga nyawa dan menjaga agama. Dalam aktivitas menjaga ini, tentu seorang pemimpin harus memiliki ilmu atau memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan aktivitas menjaga. Kata menjaga ini menurut saya adalah kata yang sangat tepat untuk digunakan dan dilabelkan kepada seorang pemimpin. Dari pembahasan tersebut kita dapat memahami bahwa seorang pemimpin itu bukan orang yang berambisi untuk dirinya mau memimpin, akan tetapi dia pantas untuk memimpin, sehingga dengan waktu yang tepat dia menjadi seorang pemimpin dan dia membuktikan bahwa dirinya memang pantas menjadi seorang pemimpin. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.